Kami juga. Dengan Ibu Heni. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Nazwa dan Fadila. Saya berasal dari kelas 9G. Kedatangan saya di sini karena saya ingin mewawancarai Ibu tentang menjaga kebersihan sekolah. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu? Ya, silakan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana kebersihan yang ada di sekolah ini? Ya, kalau menurut penilaian Bu Guru, kebersihan di sekolah ini masih kita bilang 50-50 ya, bersih di pagi hari, tapi ketika sudah keluar main langsung kayak nggak pernah dibersihin lagi. Ya, kesadarannya masih setengah-setengah ya. Ya, memang bersih-bersih, tapi masih banyak yang melakukan tidak bertanggung jawab sama sampah-sampah. Pertanyaan kedua, mengapa kebersihan sekolah sangat penting? Sangat penting. Kebersihan itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu menandakan orang itu sehat akal dan sehat jasmani ya. Sehat akal artinya dia perlu bersih dulu untuk melakukan sesuatu. Sehat jasmani juga, kebersihan itu memang berpengaruh sama kesehatan jasmani. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih? Ya, kerjasama dari semua pihak ya, dari anak-anak, dari guru, semua kita kerjasama. Mulai dari peraturan, misalnya di sekolah harus ada aturan, terus siswa juga harus taat dengan aturan. Dia punya namanya tugas masing-masing ya, biasanya ditugaskan ke kelas masing-masing. Pertanyaan keempat, siapa saja yang berperan dalam kebersihan lingkungan sekolah? Ya, seperti tadi, semua kita, semua unsur-unsur di sini, karena kalau kita tidak kerjasama maka semuanya saling tunjuk nanti. Misalnya kalian di dalam kelas, Bu Guru tanya, ini siapa yang bertugas? Bukan tugas kita Bu Guru, berarti kesadaran masing-masing kita sangat kurang ya. Jadi ketika kalian melihat sampah di dalam kelas, ada yang berserakan, itu jangan sampai menunggu tanggung jawab orang lain ya. Walaupun itu di pagi hari, di siang hari, perlu kita suruh teman kita, tapi kita juga jangan sampai menunggu orang gitu. Jadi kalau Bu Guru buatkan jadwal di kelas itu setiap hari mereka kerja, tapi dia punya job desk masing-masing. Misalnya orang itu setiap hari khusus nyapu bagian depan kelas, bagian dalam kelas juga ada khusus, bagian menghapus papan khusus satu orang gitu. Kalau nggak begitu, biasanya di kelas lain Bu Guru tanya, bukan jadwal kita hari ini Bu Guru, jadi nonton dia lihat gurunya padahal nggak punya jadwal, gurunya nyapu padahal ditonton gurunya gitu, karena merasa nggak bertugas, tidak merasa bertanggung jawab. Itu intinya, kalian belum merasa bertanggung jawab sama sampah. Ya, seandainya di dalam diri kalian sendiri merasa kesadaran itu, sehabis nyapu kan bersih kelasnya kan, tapi habis keluar main belanja luar biasa kamu masyarakat. Seandainya coba Bu Guru mikir gini, kamu habis makan itu sampahnya kamu simpan dulu, kalau kamu masih di jalan, jangan ketika habis di jalan kamu lempar di tempatnya habis itu, kamu tujukan tanganmu ke tempat sampah. Nggak ada sama masyarakat ya. Pertanyaan kelima, apa hubungan antara kebersihan sekolah dengan kegiatan belajar mengajar? Kalau suasana kelas kalian berantakan itu termasuk nggak bersih, nggak rapi ya. Sampah berserakan, kira-kira gimana rasanya kita belajar? Nggak nyaman kan? Itu rasa kenyamanan itu salah satu penyebab orang enak belajar. Kalau sudah nyaman pasti gampang masuk pelajaran. Pertanyaan keenam, apa program yang dilakukan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Kalau program sudah berbanyak sih ya. Misalnya, tapi sekarang berhenti. Kemarin kan pernah pulang sekolah bawa minimal 3 buah sampah kan, sampah plastik dikumpulkan di depan. Itu sudah salah satu termasuk juga programnya, program kebersihannya. Kemudian setiap pagi itu selalu program kebersihan gitu, setiap pagi itu program kebersihan sudah ada.
Cuman yang yang masih kurang di sini itu program kebersihannya mungkin antara plastik organik dan non organik itu coba dibuatkan khusus. Jadi buat tempat sampahnya yang organik dipisah, yang non organik dipisah. Iya. Pertanyaan ketujuh, pernahkah Ibu melihat tindakan tidak menjaga kebersihan di sekolah? Apa yang Ibu lakukan saat itu? Sering, sering ya. Yang Bu lakukan ya tadi kita menegur, kita memberi contoh terutama ya. Bu guru dah hanya menegur, tapi Bu guru juga ikut mengut sampah, ya. Jangan buang sampahnya di sebelah situ. Ya, ini sampahnya. Di dalam kelas juga begitu. Kalau misalnya Bu guru masuk kelasnya masih nggak rapi, Bu guru suruh begitu. Ya, bersihin kelasnya dulu biar nyaman saya belajar. Seperti itu. Pertanyaan ke-8, apakah ada fasilitas kebersihan sekolah yang perlu diperbaiki atau ditambah? Jika ada, apa saja? Seperti ini, tadi yang guru bilang itu seandainya dia menyediakan, sekolah menyediakan pembeda antara sampah organik, sampah plastik, non organik ya. Kemudian sampah apa lagi satu? Kemudian mungkin argonya ada satu itu kan yang warna kuning itu lumayan bisa didorong kan untuk membantu gitu kan? Iya. Nah seperti itu mungkin perlu diperbanyak itu untuk sampah besar yang bisa didorong. Selain argo kan itu juga bisa seperti di argo. Ya. Selanjutnya pertanyaan 9, apakah kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar? Karena apa? Ciri khas anak yang bertanggung jawab, ciri khas anak yang mau belajar itu dia memperhatikan lingkungannya. Kalau dia merasa belajar itu penting, maka dia akan membuat tempat belajarnya itu nyaman. Nyaman itu kan rapi, bersih. Pertanyaan terakhir, bagaimana kebersihan sekolah dapat mempengaruhi semangat belajar dan kesehatan warga sekolah? Masing-masing kita harus merasa bertanggung jawab. Jadi kesadaran dari diri sendiri dulu. Jika kamu memungut sampah, ini terlalu sering sudah diingatkan sama gurunya ya. Memungut sampah, jangan tunggu temannya kalau bukan jadwalnya, tapi ketika dia ada di dekatnya kita, jangan dibiarin. Kalau mau merasa jijik, ya pakai sapu ya. Pokoknya kesadaran dari diri sendiri. Baru kita mengajar orang lain. Kalau masing-masing kita sudah memiliki kesadaran, tidak perlu kita menyuruh orang